To you, 95.9 Smart FM Jakarta. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Di dalam keseharian Smart Listeners, kita mengenal istilah ada atasan, ada bawahan ya di dunia pekerjaan. Ada bos, ada namanya anak buah. Ada pimpinan, ada juga yang dipimpin. Tapi ketika di perusahaan sudah banyak pekerjaan, kalau hubungan bos dan juga anak buah sudah seperti Tom and Jerry gitu ya, jadi rasanya bisa makan hati sendiri. Selamat malam Smart Listeners, saya Tasya Rustama di malam hari ini akan menemani Anda dalam program Smart Emotion yang tentu saja di malam Selasa ini adalah harinya cerdas emosi bersama dengan coach kesayangan kita Pak Anthony Dio Martin. Selamat malam Pak Anthony. Hai semuanya, selamat malam buat Smart Listener pada malam hari ini. Tadi saya berusaha untuk menyapa para pendengar di Instagram, ternyata suaranya nggak keluar. So saya senang sekali pada kesempatan malam hari ini ditemani lagi sama Mbak Tasya. Dan malam hari ini kita punya topik yang luar biasa ya Mbak Tasya ya. Ya, luar biasa. Malam hari ini kita bisa kembali menginspirasi dan waktu 1 jam ke depan kita bisa menginspirasi para listener kita bagaimana caranya dapat bos yang enggak banget gitu. Ini menjadi tema ya Pak Anthony yang mungkin untuk para karyawan yang tanda kutip punya hubungan yang kurang baik gitu dengan bosnya, atau justru para bos yang tanda kutip juga punya hubungan yang kurang baik gitu dengan para karyawannya. Ini mungkin akan steady dan juga mendengarkan dengan baik ini Pak Anthony, karena merasa relate gitu dengan apa yang kita bicarakan di malam hari ini tentang bosku musuhku ya Pak Anthony. Betul. Itulah malam hari ini. My boss, my enemy. My boss, my enemy. Yes. Mungkin Smart Listeners, saya akan bacakan dulu ya Pak Anthony ya narasi yang akan mengantarkan kita pada tema di malam hari ini. Bos Smart Listeners harusnya sih menjadi partner ya, pembimbing dan juga coach yang mengembangkan. Tapi problemnya kadang terjadi di mana bos ternyata bisa juga nyebelin, menghambat, dan menjadi kendala kemajuan dari individu, bahkan dari sebuah tim. Lantas bagaimana kita menghadapi bos yang seperti itu? Bagaimana menyikapi bos yang menjadi musuh? Strategi apa yang perlu kita lakukan jika mendapatkan bos yang seperti itu? Jadi Anda harus simak siaran kami Smart Listeners dalam Smart Emotion, dan jangan lupa untuk dijawab pertanyaannya. Menurut pendapat Anda, bos yang ngaco itu kayak gimana sih Smart Listeners? Menurut Anda bos yang ngaco itu tipenya seperti apa? Silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami, kirimkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Atau Anda juga bisa kirimkan di live chat YouTube channel kami Radio Smart FM. Dan mungkin sudah ada yang tersambung ya di live Instagram Pak Anthony di @Anthony Dio Martin ya Pak Anthony. Bisa juga untuk kirimkan pendapat Anda di live chat Instagram Pak Anthony. Menurut pendapat Anda, bos yang ngaco itu bagaimana sih tipenya? Oke, Pak Anthony, kita masuk ya. Sebenarnya ini saya penasaran, apa sih yang membuat Pak Anthony gitu memutuskan untuk membahas tentang my boss, my enemy, bosku musuhku? Ya, so begini Mbak Tasya, dan buat para listener kita malam hari ini, ada beberapa alasan yang membuat kenapa kita mengangkat topik tentang hal ini. Jadi, salah satu alasannya adalah kita itu seringkali mengangkat topik berdasarkan klaster dari kisah yang diceritakan dan dikisahkan oleh para pendengar kita. Jadi biasanya kadang di luar acara kita, saya itu banyak menerima melalui Instagram, PM, direct message, di LinkedIn, kemudian kadang email, dan itu ceritanya banyak banget. Dan malam hari ini saya mengumpulkan kisah-kisah itu jadilah sebuah urutan cerita yang menjadi bahan topik kita. Nah, Mbak Tasya, saya ceritain aja ya, supaya para smart listener kita jadi bisa relate. Oh, seperti itu. Jadi ini loh cerita-ceritanya, sharing melalui WA, email, macam-macam. Cerita pertama, ketika aku masuk Pak, dia begitu senang. Ini cerita tentang bosnya. Teman-teman sampai ketawain. Aku pikir, paling mereka cuma iri doang sama aku. Terus ada yang bilang, atasan kita jadi punya mainan baru nih. Biar dia yang diumpanin aja. Saya nggak ngerti apa maksudnya. Dan benar juga, semua jadinya dikasih ke aku.
Oh. Setengah tahun aku jalan, aku jadi sapi perahnya atasan. Semua kerjaan, bahkan 1 minggu harus dikerjakan. Dan karena dia mau main golf. Lama-lama, aku mulai menjauh dan tegas menolak kalau hari Sabtu dan Minggu. Dan dia mulai menekan dan sebarkan berita kalau aku nggak kooperatif. Sekarang, aku masuk dalam barisan yang anti bos. First story, kasus yang pertama. Kasus yang kedua, atasanku dianggap musuh karyawan. Soalnya dia suka pakai nama manajemen. Pernah satu kali dia atas namakan manajemen ketika menegur saya. Saya langsung dong konfrontasi ke manajemen. Malah manajemen ternyata nggak tahu apa-apa. Saya lantas berani ngomong ke atasan saya itu dong. Tapi dia berkelit dan bilang begini, manajemen nggak ngomong persis kayak begitu sih. Tapi kan saya boleh dibilang juga mewakili manajemen. Coba, beda banget kan Pak ceritanya. Tapi sejak itu saya tahu dia suka pakai nama manajemen. Jadi kalau dia pakai jurus itu, aku langsung nyaut. Kalau aku akan tanya ke manajemen. Jadi dia berhati-hati kalau pakai nama manajemen di depan saya. Cuma, saya jadi nggak respect lagi sama atasanku itu. Lihat ya, kisah kedua. Nah, cerita yang ketiga. Kita selesaikan ya. Ini cerita. So, mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan kita pada malam hari ini, Anda bisa relate dengan cerita ini. Tiga, atasanku itu tukang lapor. Waduh. Kebetulan owner adalah ownernya itu seorang ibu-ibu yang suka tahu gosip karyawan. Jadi apapun yang sampai ke telinga bosku pasti akan dilaporkan ke owner. Masalahnya si owner kami itu suka panggil dan negur. Kadang masalah kecil itu diperbesar. Kayaknya begitulah cara bosku menjilat kepada si owner ibu ini. Cuma ceritanya jadi dibesar-besarin banget. Ceritanya sampai di situ. Itu cerita ketiga. Nah, cerita yang keempat, biar komplit sekalian. Atasanku itu tukang korupsi. Waduh. Sama sekali nggak pantas jadi contoh. Dia tuh banyak melakukan proyek, vendor dia pilih, entah berapa persen yang dia pungut. Tapi setiap kali ada kesempatan bisa dapat keuntungan dari perusahaan, dia akan lakukan, Pak. Nah, saya di finance yang ngurusin cost. Jadi banyak yang aku tentang. Manajemen seringkali lalai urusin dia. Dan parahnya, manajemen saat ini percaya banget sama dia, dan saya jadi dimusuhi sama dia. Karena tahu belagat jahatnya. Jadi sekarang ini perusahaan kayak dirampok sama dia. Saya kasihan Pak sebenarnya dengan pihak manajemen yang sebenarnya sangat baik. Tapi nggak tahu. Wow. Oke ya, udah deh. Ceritanya sampai di situ aja dulu. Ini 4 cerita udah cukup lah ya. Nanti kebanyakan cerita nggak bahas-bahas lagi. Mungkin Pak Antoni ada juga nih smart listeners yang mendengarkan di malam hari ini ya. Mungkin relate juga nih dengan pengalaman dan juga cerita-cerita yang mungkin sudah diceritakan oleh Pak Antoni. Tapi sayangnya kita harus jeda dulu ya Pak Antoni ya. Yes. Di sesi yang kedua kita akan tanya bagaimana sih caranya untuk menghadapi bos-bos yang seperti ini. Apalagi tadi tuh ada juga karyawan yang sudah masuk dalam barisan anti bos. Waduh, ini udah mulai gawat ya, Antoni. Tapi kita akan bahas smart listeners di sesi selanjutnya dan kami juga masih menunggu atensi Anda, mengundang Anda untuk ikut berbincang bersama kami. Menurut pendapat Anda, bos yang ngaco itu kayak gimana sih tipenya? Silakan sharing ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart Listener, berlangganan MNC Vision banyak serunya, banyak untungnya. Yuk jadikan suasana di rumah Anda jadi lebih ceria dan bermakna dengan ditemani tayangan-tayangan spesial MNC Vision. Anda mau genre apa? MNC Vision punya semuanya. Bayar berlangganannya juga lebih untung dengan kartu kredit Citibank dan BRI. Ada cashback hingga 200.000 buat Anda yang baru berlangganan MNC Vision sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Gak cuma itu, banyak juga promo khusus dan kejutan lainnya yang bisa Anda cek di www.mncvision.id. Informasi lebih lanjut hubungi 021 21500 900. MNC Vision, Pay TV Keluarga Indonesia. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network
dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Bagi Anda yang tengah mencari hunian di lingkungan business living, ada yang terbaru di kawasan perumahan eksklusif The Zora. Mitsubishi Corporation dan Sinar Maslen melalui PT BSD Diamond Development akan menghadirkan area bisnis komersial, yaitu Daikanyama at The Zora BSD Commercial Business Living. Desainnya modern dan memiliki nilai investasi yang sangat tinggi. Simak bahasa lengkapnya mengenai Daikanyama at The Zora BSD Commercial Business Living di Smart FM. Kamis 17 Juni mulai jam 8 pagi. Pastikan Anda bergabung bersama kami. Smart FM, Business and Inspiration. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Bosku, musuhku, Smart Listeners, ini masih menjadi tema kita di malam hari ini. Anda punya pengalaman nggak punya bos yang menjadi musuh Anda juga? Bahkan pengalaman tadi yang sudah di-sharing oleh Pak Antoni di sesi yang pertama, sudah ada nih barisan anti bos. Waduh, ini gawat Smart Listeners. Nah, kami juga mengundang Anda yang ingin ikut serta dalam perbincangan di malam hari ini tentang tema kita, Bosku Musuhku. Menurut pendapat Anda, bos yang ngaco itu seperti apa sih tipenya? Silakan kirimkan ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Pak Antoni, ini menjadi pertanyaan saya juga sih, kayak ketika mendapatkan tema ini gitu kan, langsung muncul gitu. Kenapa ya Pak Antoni kok pakainya kata bos gitu? Padahal kita tahu selain kata bos ada kata lain seperti pemimpin atau leader yang mungkin lebih terdengar positif gitu ya daripada bos. Tapi ada nggak Pak Antoni latar belakang tersendiri menggunakan kata bos? Yes, observasi yang bagus Mbak Tasya. Jadi gini, salah satu alasan menggunakan itu adalah saya menggunakan itu secara intentionally, jadi secara sadar bahwa topik pada malam hari ini agak sarkastik sebenarnya. Makanya kenapa kata bos yang dipilih? Kan kita selalu mengatakan memang ada beda antara bos sama leader. Ketika kita bicara tentang seorang leader adalah seorang yang panutan, seorang yang membimbing, mengarahkan, seorang yang bisa jadi role model. Makanya dia disebut sebagai leader. Tapi kata bos itu kesannya kalimatnya itu lebih otoriter. Kesannya lebih dominan. Makanya malam hari ini saya sengaja menggunakan kata bos. Ya, sebagai seorang yang dia memegang posisi pemimpin, tapi dia memposisikan sebagai ini loh, aku pimpinannya, aku bosnya, aku yang berkuasa di sini. Makanya saya menggunakan kata bos itu. Oke, baik Pak Antoni. Berdasarkan tadi cerita-cerita yang sudah Pak Antoni sharingkan kepada kami ya, berarti bos ini ya kalau sama karyawan kayak Tom and Jerry gitu. Marah-marahan, love hate gitu ya, butuh tapi kesel gitu, tapi nggak suka tapi menjadi musuh gitu. Tapi berarti ada ya Pak Antoni tipikal bos-bos yang menjadi musuh bagi karyawan ataupun di timnya. Seperti apa sih orang-orangnya? Ya ada dong. Gini, pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah yang namanya pimpinan itu kan juga manusia. Bos juga manusia. Itu alasan kita yang pertama. Jadi tidak lepas dari kekurangan, tidak lepas dari ketidaksempurnaan. Itu hal yang pertama yang jadi concern-nya kita. Nah, yang kedua yang jadi concern kita itu sebenarnya adalah gini. Tidak semua itu diangkat karena memang memiliki 2K. 2K itu apa? K yang pertama itu kan harusnya punya kompetensi. K yang kedua itu harusnya punya karakter. Tidak semua bos itu diangkat gara-gara memiliki kedua hal tersebut. Jadi bisa aja karena mungkin dia pintar ngomong, atau istilah kita karena dia pintar menjilat, atau
karena mungkin ya kita bisa katakan sebenarnya adalah karakternya itu bolong, karakternya bermasalah. Jadi itu yang kemudian menyebabkan akhirnya dia dimusuhi. Nah, yang saya ingin katakan juga kepada para pendengar kita pada malam hari ini sebenarnya adalah kenapa dia dalam tanda petik dimusuhi gitu. Karena dia memang memilih untuk berada di pihak berseberangan dengan karyawannya, dengan timnya. Harusnya itu kan tidak gini. Bayangkan situasinya, we are on the same kapal. Harusnya seperti itu. Ada atasan, tim dan sebagainya, kan harusnya kita berada di satu kapal yang sama. Nah, dia nggak memposisikan seperti itu. Jadi dia berada di kapal yang berbeda. Sambil pelototin, liatin. Ya, malah sambil enjoy. Sementara bawahnya harus genjot, harus mendayung. Dan dia cuma liatin. Karena dia berada di kapal yang berbeda. Tapi kalau salah, terus dimaki-maki. Nah, saya membayangkan, seperti itulah kadang. Bos itu akhirnya kemudian dimusuhi. Banget. Kita yang setengah mati, kita yang susah. Dia mau enak-enak aja. Itu loh yang kemudian akhirnya membuat dia akhirnya kemudian dia disebelin gitu. Oke, baik. Ini lucu nih, Pak Antoni berbicara tentang padahal bos dan karyawan itu ada di satu kapal yang sama. Tapi kalau misalnya bos itu ada di kapal yang berbeda, cuma ngeliatin karyawannya aja, mereka yang ngedayung tanpa peduli ya bahwa bagaimana keadaan dari anak buahnya itu, itulah yang membuat bosnya yang dimusuhi ya oleh karyawan. Tapi Pak Antoni, kadang-kadang berdasarkan tadi juga cerita dari Pak Antoni, karyawan itu berpikir bahwa yang namanya bos itu pasti adanya kesempurnaan. Orang yang udah sempurna, sudah capable terhadap sesuatu, hingga akhirnya dia bisa sampai di puncak menjadi seorang pemimpin dan seorang bos. Akhirnya dituntut untuk lebih sempurna gitu ya Pak Antoni? Ya, jadi gini, harusnya kalau kita bicara tentang seorang pemimpin kan harusnya dia dituntut seperti itu. Tapi yang ingin kita katakan adalah gini, Mbak Tasya, menambah apa yang dikatakan oleh Mbak Tasya itu adalah gini. Problemnya adalah dia menjadi musuh karena menciptakan emosi-emosi yang tidak menyenangkan buat timnya gitu. Oke. Ya, jadi bikin emosi kayak apa sih? Marah, sebel, jengkel, atau bahkan kadang bikin orang jadi frustrasi. Mau melakukan apapun jadi nggak bisa. Karena apa? Nggak bisa dijalankan. Itu yang kemudian akhirnya bikin jadi masalah, Mbak Tasya. Baik, oke, Pak Antoni, kira-kira apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan ya Pak Antoni sebagai karyawan gitu agar menyikapi bos yang seperti itu dengan cara yang baik dan juga dengan cerdas emosi itu? Nah, it's a good question. Tapi sebelumnya, malam hari ini mari kita mendengarkan, sebenarnya saya ingin banget mendengarkan cerita juga dari pengakuan dari para pendengar kita. Your story, what do you think? Menurutmu yang disebut dengan bos yang ngaco itu kayak teman-teman masih bisa merespon, masih bercerita. Tapi saya ingin cerita juga beberapa versi yang akhirnya saya berhasil kumpulkan. Definisi bos ngaco itu seperti apa sih gitu. Ini paling ada 10,5. Tapi saya merasa gini, berdasarkan pengalaman Anda, seperti Anda bisa menambahkan. What do you think? Yang ngaco itu seperti apa? Nah, itu yang harus kita ceritakan. Sebelum nanti kita akan bicara mengenai bagaimana caranya kita menyikapi bos yang seperti itu. Karena kalau kita nggak menyikapi dengan baik, ujung-ujungnya bisa kita yang kemudian bermasalah. Dan saya ingin mengatakan jangan menyikapi dengan emosional, karena bisa-bisa Anda yang nggak salah, kemudian jadi dipersalahkan karena cara Anda menyikapi itu nggak cerdas emosi. Kita malam hari ini sebenarnya mengajari kepada kita how dengan smart emotion kita menyikapi kata-katasan yang model kayak begini. Karena kadang-kadang mungkin bisa jadi cobaan yang luar biasa dapat atasan yang kayak begitu. Makanya kita melakukan sebuah survei di Inggris dan ditanya, kalau seandainya kalau kamu digigit sama anjing gila, apa yang akan kamu lakukan? Banyak loh yang jawabannya, hal pertama yang aku lakukan adalah gue mau menggigit bos gue. Yes. Jadi itu menambahkan betapa bermasalahnya orang dengan atasannya. Yes. So, hari ini teman-teman bisa bercerita. Nah, saya nggak tahu berapa banyak waktu yang kita bisa miliki, tapi gini, di segmen yang kedua ini, paling nggak gini, jurus pertama dari bos yang ngaco itu, ya, dari 11,5 ini, berarti ada 11 itu,
tadi, dia menjilat ke manajemen. Oke. Wow. Dan tidak pernah berpihak dengan karyawannya. Jadi betul-betul berada di ujung yang lain dengan karyawannya, berseberangan boleh dikatakan. Dan itu yang menyebabkan akhirnya dia dimusuhi. Baik. Ya mestinya kan seimbang. Boleh kamu berbicara untuk manajemen, tapi jangan lupa bahwa ibu yang mengeksekusi pekerjaan kan. Please belajarlah untuk appreciate mereka. Jangan apa-apa cuma berbicara tentang bahasa manajemen, tapi tidak mencoba untuk mengerti apa yang terjadi dengan karyawanmu. At the end kan sebenarnya mereka yang menghasilkan, at the end mereka yang berproduksi. Itu loh yang penting. Baik. Ya. Yang kedua, Pak Antoni, ciri-ciri bos yang ngaco. Nah, dia punya like dislike. Oke. Jadi kalau yang dia suka, disayang banget, dielus-elus. Tapi yang dia anggap itu berseberangan, dia nggak suka. Dan itu betul-betul sampai dihabisin. Karirnya dihambat, peluangnya itu ditutup. Padahal itu orang-orang yang sebenarnya punya potensi bagus. Dan ujung-ujungnya kasihannya adalah orang ini kemudian cabut dan pergi. Ya, itu yang kedua. Menurut saya itu ngaco banget. Karena harusnya kita melihat bukan berdasarkan kita suka atau nggak suka. Karena saya selalu mengatakan begini, dan ini penting banget untuk yang mendengarkan kita pada malam hari ini. When you are professional, kamu jangan bergantung kepada apakah emosi suka atau nggak suka. Itu nggak profesional. Bahkan kadang-kadang ketika kita bicara profesional, kamu kadang-kadang harus bekerja sama dengan orang yang kamu nggak suka. Tetapi demi sebuah tujuan, kamu harus bisa bekerja sama untuk bisa mencapai itu. Nah, orang yang nggak profesional nggak bisa. Kalau orang itu dia nggak suka, kerjanya berantakan. Karena itu berdasarkan perasaan dan itu nggak profesional banget. Dan ini yang nggak profesional kali ini adalah si bosnya. Karena jadi nggak profesional, betul nggak? Bukan masalah kamu suka atau nggak suka dengan timmu. Kadang-kadang kan orang berbeda-beda. Tapi yang penting apakah dia bisa bekerja atau enggak, menghasilkan atau enggak. Nah, kadang-kadang itulah yang penting gitu. Jadi bias ya Pak Antoni? Yes. Ya, Oke. itu nomor 2. Mau lanjut nomor 3? Silahkan, tapi kita potong dulu Pak Antoni karena sudah waktunya untuk jeda sejenak ya. Kita kembali di sesi yang ketiga, Smart Listeners, kami juga masih menunggu Anda untuk sharing bersama kami kira-kira bos yang ngaco itu seperti apa sih? Atau Anda punya pengalaman, punya bos yang ngaco, atau justru Anda sebagai bos punya pengalaman bagaimana men-treat karyawan Anda dengan sebaik-baiknya. Ini versi bos yang tidak ngaco ya Pak Antoni. Yes. Silakan sharing bersama kami di 0812 sharing dari 9. I love the story. Nanti kita bacakan. Oke. Nanti akan dibacakan ya. Yes, betul. Kita bisa membacakan juga dari cerita dari YouTube dan menjawab dan merespon. Oke, Smart Listeners, kita jeda sejenak di sesi yang ketiga. Kita akan kembali dan Anda harus tetap bersama kami hanya di Smart FM Business and Inspiration. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice?
Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran, Mbak? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Bagi Anda yang tengah mencari hunian di lingkungan business living, ada yang terbaru di kawasan perumahan eksklusif The Zora. Mitsubishi Corporation dan Sinar Masland melalui PT BSD Diamond Development akan menghadirkan area bisnis komersial, yaitu Daikan Yama at The Zora BSD Commercial Business Living. Desainnya modern dan memiliki nilai investasi yang sangat tinggi. Simak bahasa lengkapnya mengenai Daikan Yama at The Zora BSD Commercial Business Living di Smart FM. Kamis 17 Juni mulai jam 8 pagi. Pastikan Anda bergabung bersama kami. Smart FM, Business and Inspiration. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Selamat malam Smart Listeners, Anda tengah mendengarkan Smart Emotion. Di malam hari ini saya ingin mengundang Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam program Smart Emotion, terkhusus untuk Anda yang ada di Jabodetabek, kemudian untuk Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta. Juga selamat malam saya ucapkan untuk Anda yang ada di Pulau Sumatera, Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Selamat malam. Dan untuk Anda yang jauh di Pulau Sulawesi, halo selamat malam Smart Listeners. Untuk Anda di Makassar dan Manado, di Banjarmasin dan juga Balikpapan. Selamat malam untuk Anda semua. Kini Smart Listeners, Anda tengah mendengarkan program Smart Emotion tentang My Boss, My Enemy. Bosku adalah musuhku. Punya pendapat nggak Smart Listeners tentang bos yang ngaco itu sebenarnya tipenya seperti apa sih? Atau untuk Anda yang mungkin punya bos yang baik gitu ya, sisi yang lain, mungkin bisa sharing bersama kami di WhatsApp di 0812 11 12 959. Tadi sebelumnya di sesi sebelum kita jeda ya, Pak Antoni sedang sharing tentang bagaimana sih ciri-ciri bos yang ngaco. Sudah ada 2 poin ya Pak Antoni yang diceritakan kepada kami. Mungkin bisa dilanjut poin selanjutnya? Ya, jadi tadi kan udah yang pertama menjilat ke manajemen, jadi posisi yang salah. Dan yang kedua adalah suka like dislike. Ya, yang ketiga suka menyulitkan dengan aturan bikinannya sendiri. Padahal manajemen nggak kayak gitu. Tapi dia bikin aturan dengan yang ikut mempersulit teman-teman atau timnya, karyawan yang lain. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ngaconya adalah dengan tidak pernah membela tim. Dia sih jangan dibela kalau memang salah. Tetapi dia sama sekali tidak pernah berpihak bahkan apapun dan selalu menyalahkan tim. Tapi kalau bagus, dia yang mengambil kredit. Waduh. Ya. Makanya nomor 4 seperti itu. Nomor 5 adalah suka mencari muka dengan cara membuat aturan yang menyusahkan. Jadi dengan cara seperti itu, akhirnya dia kelihatan hebat di mata manajemen. Dia bikin aturan yang bikin susah, hanya untuk bisa mengatakan, oh Pak, aku bisa melakukan seperti ini, dan akhirnya dengan harapan dia akan dapat ujian. So, dapat ujian dengan cara membebani orang lain. Itu yang kelima. Dan keenam itu dia nggak bisa dipercaya. Di depan kita ngomongnya apa, tapi nanti di belakang itu bisa menyakiti dan kemudian bisa mengadu domba dan sebagainya. Orang lantas lama-lama nggak trust sama dia. Terus yang ketujuh dalam daftar kita ini nih ya, daftar kita orangnya itu nggak pernah mau orangnya itu nggak mau kalau yang buat yang nggak mau ikuti perintahnya, yang like dislike sebenarnya, yang nggak mau ikut perintahnya itu dibenci. Padahal perintah itu nggak masuk akal dan kadang-kadang itu salah sebenarnya. Tapi kalau lu nggak ikut, maka kemudian dibenci. Makanya kemudian orang jadi sebel sama dia. Ya, nah nomor 8 itu adalah yaitu suka melanggar aturan dan jahat.
Dan semua mesti ikuti agendanya, kalau enggak itu dipersulit. Jadi kadang dia nggak punya prinsip sama sekali dan kadang-kadang nggak bisa jadi role model. Tapi kalau nggak ngikuti dia, orang akan dipersulit. Akhirnya kemudian orang jadi serba salah juga dalam situasi itu. Yang nomor daftar ke-9 dari daftar kita adalah dia sering menyalahgunakan jabatannya. Oke. Dan mau menang. Jadi buat keuntungan dia dan semua orang akhirnya dipaksa juga seperti itu. Jadi kalau nggak mau, akhirnya dia akan paksa. Ya, gua ada ini dan kamu harusnya juga ikut. Jadi betul-betul buat orang yang memang kerjanya niat, kerjanya tulus dan mau profesional, Anda bos seperti ini kadang sengsara luar biasa. Ya. Nah, ke-10 dalam daftar kita adalah bikin anak buahnya makin kerdil. Jadi makin kecil, makin merasa bego, makin merasa bodoh. Harga dirinya itu makin turun, makin surut. Harusnya kan bos bisa membuat kita semakin pede, semakin yakin, semakin percaya diri. Enggak, under dia justru akan semakin mengecil. Itu yang terjadi. Dan terakhir, dia bikin atmosfer kerja itu jadi nggak menyenangkan. Itu jadi mencekam, jadi menakutkan. Under boss yang seperti inilah. Makanya kita katakan harusnya kan menyenangkan, fun. Harusnya kita bekerja dengan sukacita, bekerja dengan gembira, happy. Tapi under seperti ini, no. Kadang situasi seperti itu nggak terjadi. Nah, itu yang kemudian kita katakan beberapa hal ngaco ini. Saya nggak tahu beberapa mungkin definisi dari teman-teman yang masuk dalam obrolan kita pada malam hari ini, kita bisa bacakan juga ya Mbak Tasya ya. Sudah banyak Pak Antoni yang masuk, yang curhat mungkin ya kepada kami, bagaimana pengalaman mereka punya bos. Masalah sama atasannya. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir ya Pak Antoni, dari list yang sudah Pak Antoni jabarkan tadi 10, ini paket komplit membuat karyawan nggak betah gitu di kantor. Betul. Ini ada cerita dari, saya mau bacain deh dari Mbak Ina. Oke, silahkan. Thank you. I have a boss yang punya anak emas. Anak emas, anak perunggu, anak plastik. Yang selalu dia punya anak emas, yang selalu dia backup habis-habisan anak emasnya ini. Sudah sering salah menabrak prosedur yang ada. Tapi, meskipun udah sering kali menabrak prosedur dan sebagainya, itu masih dibela habis-habisan. Saya curiga ada papanya. Waduh. Kita ke WhatsApp nih Pak Antoni. Kalau misalnya sudah banyak sekali kebetulan yang sharing gitu pengalamannya, ada dari Banjarmasin Bapak Irfan. Yes. Bos yang nggak bisa ngarahin bawahan, nggak bisa ngasih solusi dan kerjaannya ngegoblok-goblokin karyawan doang katanya. Tapi so far belum pernah mengalami satu bos. Semakin minder, semakin nggak percaya diri. Yes. Tapi so far Pak Irfan ini belum pernah mengalami satu bos dengan 3 macam sifat di atas, jadi nggak ada yang bisa di-share kata beliau. Dan kemudian ada Pak Ahmad Imtat. Pak Antoni ini juga panjang. Sekarang beliau kerja di Korea Selatan sebagai karyawan. Menurut luar biasa Pak Ahmad Imtan. Mudah-mudahan pengalaman di sana memperkaya dan jadi sesuatu yang luar biasa. Yes, what is the story? Menurut saya, bos yang sedikit bikin kurang saya terima adalah bos yang terlalu perhitungan. Dalam hal ini, bos yang pelitnya keterlaluan, bahkan untuk memberi reward kepada karyawan itu pun tidak pernah. Sedikit curhat karena saya sekarang sedang dalam cakupan bos yang seperti itu. Terkadang kita sebagai karyawan pengen loh dikasih sedikit reward atau apresiasi oleh bos kita. Kalau boleh saya dikasih banyak masukan Pak Antoni, apa ya yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti ini? Apa saya harus keluar atau harus gimana? Terima kasih. Sama, Anda udah jauh di negeri orang, ya anggaplah itu sebagai bagian dari pembelajaran. Nanti kalau kamu jadi bos, jangan menjadi bos yang seperti demikian. Kadang memang ada sih pengalaman di profesional saya, di manajemen, di HR, memang ada sebenarnya bos yang sebenarnya manajemen tuh nggak minta. Dia merasa dengan cara pelit dia bisa menghemat dan dengan cara men-squeeze bawahannya. Padahal sebenarnya manajemen nggak minta seperti itu. Dan kadang-kadang memang bikin kita jadi kesel dengan yang atasan seperti itu. Nah, saya mau bahas nanti bagaimana caranya kita menyikapi. Tapi yang jelas Ahmad, apa yang bisa kita lakukan adalah do your best. Berarti kita memang jangan terlalu over expectation kepada orang ini, apalagi kemudian memasukkan ke dalam hati, kenapa sih dia nggak mau itu, karena memang caranya udah pelit. Ya udah, kalau lu udah tahu dia pelit, ya sudah, jangan terlalu expect terlalu banyak. Yang penting dia tidak merampas hak kamu, udah. Jangan expect bahwa kenapa sih nggak kayak seperti itu, udah, memang polanya nggak kayak
jalani aja dengan apa yang harus Anda lakukan. Itu loh, bro. Tapi Pak Antoni, saya mau mendalami ini lagi pembahasan kita. Tapi ada perbedaan nggak sih Pak Antoni cara bos ya di Indonesia sendiri dengan bos-bos di luar negeri yang katanya saya belum pernah gitu bekerja sama bos di luar yang ekspatriat. Tapi katanya mereka tuh orangnya straight to the point, jadi nggak ada main hati atau gimana. Tapi nanti kalau misalnya itu yang di barat ya, nanti kalau misalnya bos-bos Asia itu beda lagi. Ada nggak sih Pak Antoni perbedaan-perbedaan itu apakah berdasarkan culture atau dari setiap individu? Saya sih merasa gini, saya nggak terlalu suka mengeneralisir. Saya pernah bekerja under bos Filipina, saya pernah bekerja under bos orang Australia, saya pernah bekerja bos di Kanada, saya pernah bos orang Canadian. Menurut saya bisa berbeda-beda sih. Dan itu lebih bukan karena culture-nya menurut saya. Karena ada kok orang-orang Indonesia yang menyenangkan, yang lebih kind, malah lebih enak dibandingkan dengan yang di luar. Tapi kadang-kadang ada orang luar negeri yang kadang-kadang lebih nggak baperan dan sebagainya. Buat saya sih sebenarnya kembali, saya nggak mengatakan bahwa jangan mengeneralisir bahwa kalau dia orang Eropa bakal seperti itu, bos Eropa bakal seperti itu. Ini menurut saya lebih ke individunya sih. Baik. Lebih gampang seperti itu daripada kita mengeneralisir. Menurut saya itu jadi nggak bagus. Karena belum tentu generalisir ini benar gitu. Misalnya contoh saya ketemu sama dikatakan gini, dapat bos orang Batak. Orang Batak itu keras-keras kasar. Salah. Gue ketemu sama banyak kok orang Batak yang kadang-kadang saya sampai ngomong, Pak, Bapak itu Batak, tapi Bapak lebih Jawa daripada orang Jawa, Pak. So lembut, itu betul-betul akhirnya kemudian membuat stereotip kita jadi berganti. Saya seringkali mengatakan jangan menstereotip bahwa ada kok orang Jawa yang sangat-sangat tegas. Sebenarnya nggak ada. Kembali lagi kepada individunya ya Pak Antoni, tidak boleh menstereotip itu semua. Oke, masih banyak ini Pak Antoni yang sharing kepada kami, tapi kita jeda dulu sejenak ya. Di sesi yang terakhir kita akan bacakan nanti satu sesi terakhir. Sekaligus nanti kita akan saya tanyakan bagaimana sih caranya menghadapi ini kita sebagai karyawan menghadapi bos-bos mungkin yang tadi benar Pak sudah dijelaskan. Yes. Ya, itu dia. Menurut saya itulah yang paling penting bagaimana caranya kita menyikapi, jangan sampai kita nggak profesional menyikapi. Nah, malam ini kita akan akhiri dengan tips penting bagaimana cerdas emosi hadapi bos kita. Oke, baik. Dan smart listeners, kami juga masih tunggu atensi Anda. Silakan untuk Anda yang ingin sharing, akan kami bacakan di sesi yang terakhir. Masih bersama kami dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran, Mbak? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM.
Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Waktu terus berputar, tak bisa dihentikan. Berbagai peristiwa terjadi, perusahaan ditetapkan. Tidak sedikit, kebijakan diambil oleh profesional, pemilik usaha, lembaga negara, pemerintah, dan berbagai pihak terkait dalam dunia ekonomi, bisnis, sosial, hukum, dan politik. Semua informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda saat menutup hari dalam Smart Review. Kita harus tetap ketat menjaga protokol kesehatan. Kuncinya di situ. Arah pemikiran Smart FM terhadap situasi sosial terkini juga kami siapkan untuk Anda dan dapat Anda simak dalam Smart Review setiap hari Senin hingga Jumat jam 10 sampai dengan 12 malam. Smart Torial. Sejak pagebluk Corona, kita telah dihadapkan pada Smart Review, waktu tepat untuk menyimak kembali catatan berbagai peristiwa, keputusan, kebijakan dalam dunia ekonomi, bisnis, sosial, hukum, dan politik di tanah air. Smart FM. Smart Review di Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Satu sesi terakhir Smart Listeners ini mungkin menjadi sesi yang sangat ditunggu-tunggu untuk Anda ya, yang mungkin ingin tahu bagaimana sih caranya menghadapi bos-bos yang mungkin ngaco itu. Tapi Pak Antoni sebelumnya silakan, mungkin ada dari Instagram yang bisa dibacakan di malam hari ini? Nggak ada, tapi so far belum ada komentar, tapi yang jelas adalah saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di Instagram. Saya merasa gini, setiap kali saya siaran ketika ditemani oleh teman-teman yang komentar dan namanya muncul di Instagram, I feel I'm so blessed. Dikelilingi, disupport sama teman-teman. Ya, ini bahkan ada Mam di Jogja dari Hiarta yang selalu mendukung, thank you banget. Dan tadi sempat mampir ada Om Prastian Brata, thank you banget. My dear brother, he's the best mentor, coach yang luar biasa yang pada malam hari ini sempat mampir juga. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang pada malam hari ini bergabung untuk paling nggak mampir ya nengok, dan buat saya itu adalah sesuatu yang menguatkan juga. Itu aja sih. Baik, Pak Antoni. Tapi kebetulan di WhatsApp kami ini cukup ramai. Yes. Ada yang sharing ya Pak Antoni. Ini ada Ibu Teti Febrianti di Cibubur, Pak Antoni. Kebetulan suami saya memiliki bos dan para istri-istrinya diwajibkan untuk mengikuti arahan dan untuk bergabung dalam WA grupnya. Yang dirasakan Ibu Teti adalah bosnya itu selalu ingin disanjung, minta pengakuan, merasa benar sendiri, bersifat tidak adil, dan sampai saat ini ibu bos ini hanya senang dan mau dekat dengan ibu-ibu yang berpihak padanya, dan ibu-ibu yang tidak pas dengan pola pikirannya dianggap tidak sejalan dan dijauhkan. Seperti itu. Tapi ada juga Pak Antoni, ini tanggapan dari pendengar kami di 0818 9 sekian, tidak ada namanya, tapi beliau bilang bahwa memilih atasan itu nggak bisa, Pak Antoni. Takdir katanya. Kalau milih bawahan bisa, itu nasib. Kalau punya bos yang aneh, pahami untuk dimaklumi saja secara personal, yang kita ikuti ya yang ada kaitannya secara profesional. Oke, I love that one. Ya. Nah, dan kita beralih ke Purwakarta, boleh Pak Antoni? Boleh, sure. Purwakarta, what is the comment? Oke, beliau berkomentar bahwa Bapak Rizwan sebenarnya tergantung dengan keberadaan bosnya. Jadi beliau tergantung keberadaan bosnya, apakah itu ngaco atau enggak gitu di perusahaan tersebut. Kemudian di YouTube channel kami Pak Antoni ada Ibu Next. Ada Ibu Teti yang tadi. Bagaimana dengan istri bos dari suami, karena para istri-istri suami diatur dan dipaksa untuk mengikuti aturannya sehingga membuat saya lelah gitu. Ini mungkin curhatan Ibu Teti ya Pak Antoni. Lebih bapaknya, padahal yang punya posisi itu adalah bapaknya. Bapaknya. Oke, langsung saja mungkin kita bisa kepada bagaimana cara mengatasinya. Yes, Mbak Tasya, di 10 menit terakhir ini, yuk mari kita bicara mengenai bagaimana caranya kita lebih cerdas emosi menghadapi yang seperti itu. First of all, pertama-tama adalah benar. Jadi malam hari ini menyikapi bos yang jadi musuh kita adalah Anda harus menggunakan strategi perang Sun Tzu sebenarnya.
that is the best idea. Artinya begini, yang saya ingin katakan adalah jangan pernah bertempur di medan pertempuran yang kamu tidak akan pernah bisa menang. Melawan bos itu adalah melawan musuh yang mungkin kamu tidak akan pernah bisa menangkan pertempurannya. So you have to be smart. Jadi kecuali gini, Natasha, kamu punya dua senjata ini. Senjata satu adalah kamu punya backingan, kamu punya backup manajemen yang lebih kuat dari bos lu, sehingga kamu bisa bertempur melawan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu berpikir tidak akan lama bekerja di tempat itu. Tapi artinya kalau kamu masih berpikir akan masih cukup lama bekerja di tempat itu, belajarlah untuk cerdas menyikapi yang seperti ini. Dan itu membawa saya kepada tips yang kedua. Tips yang kedua saya adalah lebih baik gini, gunakan perang gerilya. Perang gerilya itu artinya kita nggak konfrontatif dengan bos kita. Jangan kontroversial. Karena ketika kontroversial, apalagi gini, apalagi kalau sampai kita kehilangan emosi, sampai bentak-bentakan dan sebagainya, ini membuat akhirnya kamu yang sebenarnya benar berada dalam posisi yang salah. Karena kamu orangnya emosional, marah-marah. Kadang-kadang bikin kita kesel, jengkel. Maka pada saat ketika kamu kehilangan emosi, kamu akan kelihatan sebagai orang yang salah. So gunakan perang gerilya. Perang gerilya itu artinya bagaimana kita belajar untuk, istilah saya adalah bermain cantik. Ketika dia bersikap seperti itu, dia harus berhati-hati. Karena orang seperti ini kadang bisa sangat subjektif. So, bermainlah cantik menghadapi bos yang seperti itu. Paling kamu harus mengerti tabiat dan perilakunya seperti apa. Dan sangat penting buat kita untuk nggak konfrontatif secara langsung. Terus gini, menyikapi bos yang seperti itu, saya selalu menyarankan jangan terlalu take it too personally. Banyak tuh. Akhirnya gini, bos ini memang udah menyakitkan, bikin sengsara. Tapi kalau kamu mengambil itu selalu masuk ke dalam hatimu, apa yang terjadi? Kamu membuat bosmu itu melukai kamu 2 kali. Jadi buat saya adalah gini, banyak kan yang berharap, dapat bos yang parah. Mudah-mudahan bos gue disambar petir. Mudah-mudahan bos gue ketika berenang di sungai dimakan buaya hidup-hidup gitu. Doanya itu loh. Semua bos dapat kayak gitu. Itu artinya lu terlalu memasukkan itu terlalu personal, my friend. Orang seperti ini kadang-kadang kamu antisipasi. Jadi gini, yang terjadi adalah malahan yang kamu doakan yang buruk itu nggak terjadi, malah dia semakin sukses, maka dia semakin berhasil gitu. Ya. Nah, saya bilang gini, yang kita perlu lakukan adalah jangan terlalu dimasukkan ke hati kata-kata ketika dia mengatakan, mulai melukai, bego, tolol dan sebagainya. Tetapi antisipasi, belajar mengantisipasi perilaku. Jadi kita tahu setiap bos kayak seperti ini, makanya misalnya bos ngaco itu seperti apa. Jadi paling nggak kita bisa mengantisipasi. Terus kadang-kadang gini, apakah Pak terus enggak juga, kadang-kadang kita harus berani juga kadang-kadang unjuk gigi. Karena kalau kita terus-menerus membiarkan diri kita dizolimi seperti ini, lama-lama dia bisa jadi melonjak, tidak merasa bahwa apa kok saya melakukan seperti ini, dia diam. Akhirnya kemudian betul-betul kita jadi korban dan victimnya dia. Jadi kadang-kadang bahkan anjing-anjing aja kadang-kadang bisa belajar, kucing aja bisa mengeluarkan taringnya kan. Kadang-kadang dia merasa terpojok. Nah, kadang-kadang dalam situasi itu kadang-kadang kita harus belajar juga menunjukkan taring kita untuk menyikapi bahwa please don't do that. Untuk mengirimkan sinyal kepada si bos kita bahwa please, I'm watching you, please don't do that to me. Dengan demikian akhirnya dia juga akan lebih berhati-hati menyikapi kita sih. Nah, cuma jadi gini, ya pada waktu ketika kita menunjukkan taring kita, always be professional. Saya selalu bilang, saya di profesional, di HR dan sebagainya, fokuskan pada perilakunya, jangan fokus pada orangnya. Ya, Bapak itu, dan kemudian berbagai sumpah serapah keluar, Anda nggak profesional. Tapi fokuskanlah kepada perilakunya yang menurut Anda itu perlu diperbaiki. Nah, fokuskan ke situ, dan itu kita lebih profesional. Dan terakhir mungkin last reserve-nya, Mbak Natasha, ini adalah cara terakhir. Kalau sampai kita merasa terus-menerus
kita kehilangan harga diri kita semakin kerdil, kita nggak berkembang, ujung-ujungnya mungkin kita mengatakan, apalagi misalnya contoh Anda dan manajemen pun ketika dilaporkan, manajemen juga nggak terlalu peduli dengan hal itu. Mungkin saya bilang Anda berada di organisasi yang salah. Oke. Maybe suatu ketika ini bukan tempat yang sangat bagus buat kamu. Dan ujung-ujungnya akhirnya adalah kita selalu bisa memecat bos kita. Cara kita memecat bos kita adalah dengan mengatakan kepada dia, Pak, Bapak tidak pantas jadi atasan saya. Ya enggak harus diomongin sih, diomongin di dalam hati aja. Gak pantas bekerja jadi atasan saya, oleh karena itu saya memutuskan saya tidak akan berada di organisasi ini. Karena saya sudah cukup lama bersabar dan ternyata saya tidak mengalami perkembangan. Maybe there's another organisasi di mana saya akan bisa berkembang. Tapi jangan keluar sebelum Anda pastikan Anda punya pekerjaan yang lain. Yeah. Banyak orang yang demi gara-gara sebel sama atasannya dan kemudian keluar dan akhirnya malah nggak dapat kerjaan. Yeah. Ya. Jadi bingung sendiri ya Pak Antoni. Menyengsarakan dirinya. Yes, betul. Ya. Baik. Oke, itu dia mungkin bisa menjadi konklusi di hari ini. Betul. Pak Antoni. Dan Mbak Tasya, kalau saya boleh memberikan pengumuman juga kepada para smart listener kita sekali lagi, di bulan Juli nanti tanggal 12 dan tanggal 13 ya, 12-13 itu gampang diingat, 12-13 kita makanya mempelajari para pimpinan gimana caranya bisa meng-coach anak buahnya menjadi lebih baik. Jadi kita punya program namanya Coaching Counseling for Leaders, ya, Coaching for Leaders, Effective Coaching for Leaders. Bagaimana caranya meng-coach anak buah belajar lebih bertanggung jawab supaya anak buah Anda jangan lari semua, apalagi yang bagus-bagus. Nah, kemana kontaknya Pak Antoni? Kasihkan nomornya kalau boleh, Tasya, kepada teman-teman yang di organisasi merasa bahwa oh itu penting banget. I'll give you the number, jadi bisa kontak terutama dengan Mbak Fani. Jadi 0812 9805 4929. Saya ulangi ya, 0812 9805 4929. Ya, itu informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi dengan bos yang bagus, tim yang bagus, itulah yang membuat organisasi berkembang. Gak bisa cuma bos doang. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Antoni perbincangannya hari ini. Semoga bisa menginspirasi baik itu para bos ya, dan juga para karyawan untuk bisa lebih cerdas emosi menghadapi bosnya masing-masing. Dan smart listeners, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Masih ada WhatsApp yang belum dibacakan. Terima kasih kepada Pak Alpian ya, kemudian Pak juga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan smart listeners, Anda bisa mendengarkan siaran ulang dari program Smart Emotion di setiap hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kami berdua pamit, smart listeners. Saya Tasya Rustama. Dan saya Antoni Dio Martin. Kami pamit, smart listeners, dan salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Antoni Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network. They call it news, knowledge, business information, wisdom and inspiration. But we call it